Oke, ketika nanti ada momennya latihan, teman-teman bisa coba dioptimalkan untuk menulis jawabannya di kolom chat. Itu tujuannya untuk bisa mendapatkan feedback kalau seandainya dibutuhkan. Dan di sini proses pembelajarannya kita two-way communication ya. Um, Mungkin selama penjelasannya nanti bisa di-mute dulu, tapi waktu pas sesi tanya jawab, ada momen di mana kita akan saling bertanya satu sama lain. Teman-teman silakan untuk bertanya melalui chat ataupun melalui on mic. Tapi mungkin nggak semuanya bisa di-cover. Nanti bisa coba dilanjutkan di sesi berikutnya. Kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang masih belum teman-teman merasa puas kayak gitu. Kalau seandainya ingin ditanyakan secara lebih detail. Oke, hari ini sesuai dengan temanya adalah kita fokus ke writing task one. Writing task one itu ada beberapa hal yang akan kita coba cover. Yang pertama itu line chart, pie chart, bar graph, table, maps, flowchart, sama mix chart. Uh, ya, kalau untuk bar chart sama table nanti kita akan menggunakan logika line chart sama pie chart bagaimana itu bisa diimplementasikan. Kalau untuk map sama flowchart itu akan kita bahas secara spesifik di bagian ini ya, di bagian akhir. Besok insya Allah kita akan bahas tentang map sama flowchart. Uh, Namun walaupun mereka itu sebenarnya berbeda ya, tapi mereka memiliki kesamaan. Jadi line chart, pie chart, bar chart, semua writing task one itu tuh memiliki kesamaan. Kesamaan pertama dari segi structure. Jadi tetap mereka akan diawali dengan introduction yang merupakan paraphrasing question. Kemudian nanti akan diikuti oleh overview. Overview itu tuh adalah general picture tentang apa yang terjadi pada chart tersebut. Itu berlaku di semua tipe soal, baik itu map ataupun flowchart. Kemudian selanjutnya body paragraph. Umumnya body paragraph di writing task one itu tuh cuman ada dua. Jadi totalnya paragraf itu tuh ada empat. Introduction, overview, body satu sama body dua. Walaupun nanti introduction sama overview in some occasion itu tuh bisa digabung, tergantung sama display tulisannya. Jadi nggak boleh dipisah, boleh digabung, tergantung sama display tulisannya. Lanjut ya. Oh ya, ini ada pesan dari sponsor. Eh, Kalau Mekas akan membuat kelas baru, dan ini kelasnya akan terdiri dari 20 jam. Dan untuk sementara fokus kelasnya di weekend, jam 7 sampai jam 9, jadi 2 jam sekaligus. Berarti totalnya ada 5 week ya. Kemudian nanti ada weekly exercise, three prediction test, kemudian ada video recording, ebook, sama certificate. Untuk bookingnya bisa hubungi nomor admin yang biasa. Kemudian deadline-nya 15 Agustus sampai, ya deadline-nya 15 Agustus ya. 15 Agustus kayak gitu. Kemudian nanti mulainya insya Allah di tanggal 19 Agustus. Untuk harga normalnya itu 980.000. Namun untuk promo kali ini yaitu 360.000. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan full ininya akan bisa coba apa namanya booking gitu, secepatnya. Oke, kemudian sedikit mau memberikan sedikit ilustrasi. Jadi kalau sana teman-teman nanti mengambil kelasnya, kurang lebih kayak gini display kelasnya nanti. Ada ini, kalau listening sama reading itu adalah weekly quiz. Ada banyak quiz yang teman-teman bisa kerjakan selama training. Kemudian selain itu teman-teman bisa mendapatkan 3 kali simulasi yang ada di sini. Dan ketiga simulasinya itu tuh bisa dipakai untuk memonitor bagaimana
progres teman-teman nanti. Oke, kita lanjut ke materi. Baik, secara konsep line chart itu tuh sebenarnya simple. Eh, secara konsep line chart itu relatif simple, yaitu kita menjelaskan proses naik dan turun. Itu aja. Cuman ada beberapa bagian yang harus kita pahami kayak gitu. Pertama kita akan mulai dari yang basic dulu ya, tentang kosakata. Jadi ya di dalam line chart yang harus teman-teman kuasai itu tuh yang pertama adalah kosakatanya dulu. Yang ini contoh kata benda. Ketika teman-teman ingin menyatakan turun, ini ada beberapa kata benda yang bisa teman-teman pakai. Ada decline, decrease, dip, drop, sama fall. Untuk menyatakan naik, ada growth, ada increase, peak, rise, sama kalau highest level tuh lebih kepada puncaknya aja ya. Nanti bisa dicek lagi di video recordingnya. Kalau seandainya teman-teman ingin mendeskripsikan proses naik dan turun, eh, selain kata benda, teman-teman juga harus menguasai kata benda, kata kerja, maaf. Kata kerja di sini itu harus kata kerja yang menggunakan simple past. Idealnya kayak gitu. Walaupun nanti dalam beberapa kasus, line chart itu tuh bisa menggunakan simple past, simple present, sama simple future. Dalam deskripsinya nanti, tergantung keterangan waktunya. Cuman secara general, umum, dan kebanyakan, dia akan menggunakan simple past. Oke. Dan ini deskripsi untuk menyatakan penurunan. Ini yang deskripsi yang bisa dipakai untuk menyatakan kenaikan. Kata kerjanya ya, sama bab 2-nya. Selain kita harus menguasai yang tadi, proses naik dan turun berupa kata kerja, kita juga harus bisa menguasai ini, apa namanya, penggunaan adverb. Jadi kata kerja, ketika kita bilang satu grafik itu naik, itu kan masih sifatnya plain, kayak belum memiliki deskripsi seberapa besar naiknya, begitu juga seberapa besar turunnya. Maka kita membutuhkan adverb yang ada di sini. Kalau seandainya dia hampir tegak, teman-teman bisa menggunakan kata sharply ataupun repeatedly. Kalau dia itu besar, mungkin kurang lebih sekitar 45 derajat kalau seandainya kita pakai matematika ya. Bisa menggunakan kata considerably, significantly, atau substantially. Kemudian selanjutnya steadily, gradually di bawahnya, slightly sama slowly itu yang paling pelan. Di sini yang teman-teman bisa coba kuasai itu tuh eh, dihafalin aja semua tipe adverbnya dan itu akan bermanfaat nanti ketika memberikan deskripsi. Kita mulai dari latihan yang sifatnya sederhana dulu ya. Misalkan di sini ada grafik nih. Kalau seandainya kita lihat grafik yang pertama dulu, itu kan naik naik 20% ke 30%, ya kan? Dan itu naiknya pelan. Teman-teman bisa menggunakan dua model dalam penyampaiannya. Model pertama adalah kita menggunakan kata kerja yang nunjukin naik. Contoh, the meat consumption in China slightly grew from 20% in 2000 to 30% in 2005. Nah, di sini model pertama yaitu menggunakan kata kerja. Jangan lupa meletakkan, jadi ada aturannya dikit. Jangan lupa meletakkan adverb itu di depan kata kerja, slightly grew. Kemudian data statistik berada harus di depan keterangan waktu, bukan dibalik. Kadang-kadang karena konsep dalam bahasa Indonesia itu dibalik, keterangan waktu dulu baru data statistik. Itu harus posisinya adalah data statistik baru keterangan waktu. Untuk sementara itu dulu ya. Em, Walaupun ada variasi yang lain, tapi untuk sementara itu dulu aja, biar lebih apa ya, gampang untuk eh, implementasinya. Pola kedua, teman-teman bisa menggunakan yang ini.
The meat consumption in China experienced a slow growth between 2000 between selain menggunakan from to, teman-teman bisa menggunakan between 20% in 2000 and 30% in the next 5 years. Nah, di sini ada variasi dalam penggunaan tahun. Ini kan 2000 ke 2005 itu kan 5 tahun ya. Teman-teman bisa menggunakan pola in the next 5 years kayak gitu. Atau within 5 years atau seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang teman-teman bisa mulai untuk coba soal yang di bawahnya ini. Ini pola pertama saya menggunakan kata benda. The car production in Indonesia had a significant growth between 2000 and between 20% in 2000 and 70% in the next 5 years. Oke, kali ini kita akan coba latihan ya. Sekarang coba rubah kalimat ini menggunakan kata kerja yang untuk menyatakan kenaikan. Oke. Send to everyone aja ya, nggak perlu send privately. Oh, dan kita akan lihat hasilnya bareng-bareng. Silakan teman-teman untuk ngirim. Saya kasih waktu sekitar 3 menit, mulai dari sekarang. Oke. Bikin, ini kan format yang kedua. Saya minta teman-teman bikin format seperti ini untuk soal yang ini. Oke, silakan. Ini kita latihan describing term terlebih dahulu, belum full set. Karena kalau full set itu tuh apa namanya? Oke, ada yang udah ngasih kan? Oke, udah bagus. Well done. Dari Kak Derfansyah. Oke, udah bagus Kak. Good job. Yang lainnya silakan. Yang lainnya. Coba aja dulu ya. Yang penting em, berusaha dulu. Oke, car production Indonesia. Excellence Kak Oppo. Well done, well done. Ya, udah tepat. Oke, good job Kak Eka. Oke, good. Sip. Di sini teman-teman semuanya bisa melihat hasil tulisan teman-teman yang lain punya berbagai macam variasi. Jadi semakin banyak latihan, ini semakin banyak variasi yang teman-teman bisa dapatkan dari teman-teman yang lain. Tinggal kalau saya mau merubah sedikit variasi, teman-teman bisa mengganti kata 2000 itu sebagai at the beginning. Kemudian apa namanya 2005 itu bisa diganti dengan kata in the next 5 years, itu udah ada ya, within 5 years, atau bisa juga menggunakan kata in uh, in 5 following years, in 5 following years. Itu variasi dalam keterangan waktu biar nanti apa namanya nggak monoton. Sekarang kita akan coba latihan ke tahap berikutnya. Kita coba latihan yang pertama. Yang pertama itu yang akan teman deskripsikan variabelnya adalah water water usage. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu water usage. Oke, silakan. Send to everyone aja.
3 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan. Soal nomor satu dulu. What? Oke, udah ada satu. Oke, excellence. Good job, Kak. Well done. Langsung menggunakan kata affirmative. Oke, baik, Kak. Oke, bagus, Kak. Udah bisa memvariasikan keterangan waktunya. Lanjut. Ayo yang lain. Semangat. Di dalam line chart, yang paling penting itu describing-nya dulu. Jadi kalau teman-teman udah menguasai describing trend, teman-teman jauh lebih gampang untuk menjelaskan tipe soal yang lain. Maksudnya mulai dari bagian chart yang lain, misalkan mulai dari introduction, overview, itu lebih gampang. Kalau seandainya di bagian deskripsinya itu tuh jauh udah menguasai. Ayo, yang lainnya silakan. Oke, baik. Eh, untuk sementara dua ini udah jadi contoh ya. Udah bagus penulisannya. Karena eh, Kak Dervansyah menggunakan kata plummeted, eh, itu jadi dia nggak membutuhkan untuk memberikan deskripsi ini ya, apa namanya, adverbs, entah itu substantially ataupun gradually ataupun significantly. Oke, kedua ini udah tepat. Sekarang untuk untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu adalah oil production. Untuk soal yang kedua ya, oil production. Di sini teman-teman, ketika mendapatkan sebuah grafik naik dan turun, maka teman-teman akan membuat dua kalimat. Yang pertama, jelasin dulu kalau dia naik sampai ke puncaknya, titik, kayak gitu ya. Habis itu gunakan konektor yang nunjukin sequence. Jadi ada beberapa konektor yang nunjukin sequence. Misalkan contoh, teman-teman bisa menggunakan kata however, in contrast, ataupun nevertheless. Dipakai untuk kalimat kedua. Jadi however, koma, jelaskan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu menyatakan kalau dia turun. Kayak gitu. Oke. Kita coba ya. Silakan. Go. Ada dua kalimat ya. Yang lainnya silakan berusaha juga biar bisa mendapatkan feedback jika
Karena bagaimanapun IELTS itu tuh sifatnya skill, bukan pengetahuan. Dan dia memiliki dampak yang signifikan kalau seandainya teman-teman bisa menguasai untuk nanti studi di luar negeri, terutama di academic writing-nya. Ayo, ayo. Ayo, silakan. Belum ada? Oke. Describing nomor 2, yang oil production. Nomor dua itu variabelnya adalah oil production. Yang ini, yang naik kemudian turun. Bikin 2 kalimat. Yang pertama kasih tahu kalau dia naik dari angka berapa ke angka berapa. Kemudian nanti di kalimat kedua dikasih konektor yang nunjukin kontras. Kenapa kontras? Karena dia awalnya naik kemudian dia turun. Beberapa konektor yang nunjukin kontras bisa gunakan kata however, in contrast, ataupun nevertheless. Oke, excellent. Bagus, Kak. Mm-mm. Kak Eka udah rapi. Good job. Yang lainnya silakan dicoba. Oke, oke, excellence untuk Kak Kurnia. Tinggal bagian ini aja. Apa namanya? Nanti langsung aja oil production itu tuh ngapain kayak gitu. Yang bagian in and itu tuh kayaknya kurang D. Itu benar nggak sih? Saya mau masukin aja. Oke, yang ini untuk Kak Kurnia ya. Yang bagian ini kurang D. Nanti itu, ini udah bagus variasinya ya, in 10 years di tahun ke-10. Nice. Sebentar. Oh iya iya iya, betul 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 betul. Oke, sip sip. Lanjut yang lain. Oke, next. Eh, Kak Ayu, Kak Ayu itu tuh kalimatnya harus dibikin. eh, Oke. Jadi kalau seandainya mau bilang peak, peak itu tuh setelah teman-teman menyatakan sebuah proses dulu. Jadi kalau seandainya teman-teman mau menyatakan peak, itu bagus. Cuman jangan dulu di bagian reach-nya. Bilang kalau seandainya dia increase, misalkan kayak gini ya. It rose, misalkan um, significantly, significantly rose up, kayak gitu ya, from 10% in 2000 and baru and reach a peak of, kayak gitu. Jadi kata peaknya itu tuh setelah melalui proses. Oke, before it experience gradual decreasing. Kalau seandainya gradual,
ada kata experience, nanti decreasingnya tuh kayak gini, a decreasing rate kayak gitu, to 15%. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk Kak Ayu ya kayaknya. Uh, Next Kak Dewi. Oke, nah, dalam tulisannya untuk Kak Dewi jangan lupa Kak Dewi atau Kak Meda? Oh Kak Dewi. Oke, bisa untuk Kak Dewi model seperti itu. Eh, Oke, ya bisa diterima. Kalau untuk Kak Meida terletak di ini Kak. Yang lainnya mencoba juga ya, biar apa namanya, ya biar lebih earn something kayak gitu. Kalau Kak Meida, huge ini tuh adalah kata kerja, kata sifat, maaf, kata sifat. Kalau seandainya mau bilang ada huge increase, increase yang kita pakai bisa menggunakan increase kata benda, tapi di sini harus menggunakan kata kerja. Misalkan contoh obtain, mendapatkan, a huge increase from kayak gitu. In contrast, nanti teman-teman bisa latihan sama punctuation-nya juga. Kemudian decrease-nya dikasihkan ini Kak, deskripsi juga seberapa tajam kayak gitu. Misalkan sharply, decrease to, oke, untuk seperti itu ya untuk Kak Meda. Baik, kayaknya udah cukup. Kita akan coba lanjut ke soal berikutnya. Jadi, kita akan mendeskripsikan data yang agak lebih kompleks, yang memiliki banyak data. Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman memberikan sebuah deskripsi. Yang pertama, kita harus menganalisis apa yang terjadi pada masing-masing variabel. Yang mana yang naik, yang mana yang turun, yang mana yang naik dan turun. Oke, itu yang pertama. Satu, menganalisis apa yang terjadi pada masing-masing variabel. Kedua, yang harus dilakukan berikutnya adalah mendeskripsikan, mengidentifikasi apa yang menjadi general, apa yang menjadi significant features. Significant features itu tuh simple, cukup yang paling besar sama yang paling kecil, paling besar, sama yang paling kecil. Kelima titik yang kita ini tuh akan kita highlight nanti ketika kita mendeskripsikan mereka. Akan kita pertegas kalau mereka itu paling kecil atau paling besar kayak gitu. Seperti itu aja. Nanti akan kita kasihkan contohnya. Ketiga, teman-teman harus mencari namanya ini, patahan. Patahan itu tuh ada dua jenis patahan. Patahan pertama, jenis pertama ya, jika dia awalnya naik kemudian dia turun, atau yang awalnya turun kemudian dia naik, maka ini disebut dengan patahan. Bagian ini tuh adalah bagian yang dengan patahan. Jadi kalimatnya itu akan ada dua. Kalimat pertama menjelaskan proses dia naik, kalimat kedua menjelaskan proses dia turun. Atau kalimat pertama menjelaskan proses dia turun, dan kalimat kedua menjelaskan proses dia naik. Itu model pertama. Model kedua, ini dia menjelaskan proses yang awalnya naiknya pelan, kemudian tiba-tiba signifikan, atau yang awalnya turunnya signifikan, tiba-tiba pelan. Nah, di sini ketika ada perubahan tren seperti ini, itu kita akan tetap menganggapnya sebagai patahan. Sehingga nanti deskripsinya ini akan menjadi kalimat pertama, kemudian ini akan jadi kalimat kedua. Nggak boleh langsung lompat ke sini. Kalau langsung lompat nanti esensi perubahan shiftingnya itu tuh nggak terdeskripsikan dengan maksimal kayak gitu. Oke, saya akan kasihkan contoh.
Saya akan ngasihkan contoh dulu. Satu, saya menggunakan CD purchase ya. Pertama, CD purchase, kita jelasin dia dari awal sampai akhir. Misalkan contoh, the proportion of music sold by CD purchase started from about 55% in 2011, which was the highest sales of the year. Nah, di sini kita jelasin kalau dia itu mulai dari angka ini. Dan dia, angka tersebut, which was the highest sales of the year. Itu yang saya sebut dengan highlight. Kita mempertegas kalau dia itu mulai dari angka ini, dan angka ini adalah angka paling besar kayak gitu di sini. Kemudian di sini kan angkanya nggak fix. Apakah itu beneran 55% atau malahan 56%? Itu nggak masalah selama teman-teman menggunakan preposisi yang menyatakan estimasi. Kayak around, about, approximately, roughly, kayak gitu. Nggak masalah, asalkan masih relatif reasonable, make sense. Karena dia mulai, lanjut lagi ya, karena dia mulai dari angka paling tinggi, kemudian dia turun, maka kita gunakan konektor. However, this trend experience a gradual decrease to approximately 27% in 2017, before it kept slowly going down to about 25% in the last period. Nah, di sini turun sampai 2017 dulu pada angka 27%, karena saya menganggap pada tahun ini dia itu tuh turunnya secara gradual. Namun sejak itu dia berubah menjadi slightly atau slowly. Makanya di sini before it kept slowly going down to about 25%. Sebenarnya 25% in the last period masih bisa di-highlight. Kita tinggal bilang bahwa 25% as the lowest rate in the last period atau the lowest point in the last period. Boleh seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan minta teman-teman mendeskripsikan yang pertama dulu ya. Yang pertama yang teman-teman akan deskripsikan itu yang downloads. Silakan tulis jawabannya, deskripsikan downloads di bagian di kolom chat. Oke, silakan download dulu ya. Ya, harapannya semuanya bisa berpartisipasi biar kita punya berbagai macam. Nggak masalah, itu karena kita belajar bareng-bareng ya. Nggak usah takut kalau seandainya salah. Justru kalau seandainya melakukan kesalahan itu kan dapat feedback. Jadi teman-teman bisa belajar dari itu juga. Karena sejauh ini tuh kalau rata-rata siswa kelas IELTS saya itu tuh mereka lebih senang kalau mendapatkan feedback ketimbang cuma dibilang bagus doang. Oke, keep going. Yang akan dikerjakan yang download ya, silakan. Oke, kita coba ya dalam waktu 3 menit. Silakan. Oke, udah ada yang
Hmm. Oke, udah bagus Kak. Kak Kurnia, well done. Udah variatif. Oke. Kalau seandainya Kak Kurnia pengen lanjut ke Streams, boleh, silakan. Yang lainnya, ayo silakan, silakan, silakan. Silakan teman-teman yang lain yang download. Oke, untuk Kak Dewi udah tepat Kak, tinggal sedikit aja yang perlu diperbaiki, terutama untuk yang subjek predikat objeknya aja. Jadi ini harusnya kata started itu tuh harus ada subjeknya dulu di awal, started kayak gitu. Kemudian nanti music apa namanya? Kalau mau menggunakan kata started itu boleh sih. Nah, tapi dia bukan started harusnya. Kita menggunakan yang aktifnya, artinya starting around. Kemudian showed an increasing percentage. Oke, decrease-nya gunakan verb 2 juga ya. Itu untuk contohnya Kak Dewi. Kak Lisa. Oke, bagus Kak Lisa. Kak Lisa tinggal memperbaiki pas waktu 2000 in 2018 itu tuh harusnya dikasih koma. Baru it again experience. Oke. Oke, nice. Bagus deskripsinya Kak. Tinggal keterangan waktunya aja dikasih koma ya. Yang 2018. Teman-teman bahasanya keren-keren semua yang ada di sini. Baik. Untuk Kak Ayu, Kak Ayu, jadi kalau saya mau bilang angka paling tinggi, itu tuh cukup tahunnya satu aja. Pas kakak bilang reach its peak approximately 55% itu untuk Kak Ayu ya, itu tuh harusnya 2014 aja, 2015-nya nggak masuk karena 2015 dia udah turun. Oke, itu aja ya Kak. Next Kak Media. Oke, Kak Media, setelah ada dua yang harus diperbaiki. Yang pertama,
yang harus kita media perbaiki itu tuh kata downloads-nya jangan downloaded, karena kalau by downloaded itu tuh downloaded-nya dia udah jadi kata sifat, jadi nggak boleh menggunakan adverbs. Salah. Kata sifat itu tuh nggak bisa sama preposisi, dia harusnya kata benda. Cukup by downloads aja. Kemudian yang kedua, before it harusnya ditambahin went down misalkan ya. Oh, salah. Went slowly down. Ini untuk Kak Media. Oke, lanjut Kak Eka. Oke, bagus Kak Eka udah rapi. Yang teman-teman bisa, kalau yang udah bisa coba lanjut ke yang strings ya. Oke, bagus Kak turnya. Udah makin kompleks. Tinggal nanti spasinya aja ya, yang 2011 itu dikasih spasi untuk yang tuh. Oke, nice. Kak turnya udah bisa ngelihat patahannya. Itu udah tepat Kak. Tinggal spasinya aja yang sisanya udah aman. Baik, teman-teman, kita akan coba lanjut ya. Ini kurang lebih kayak gini describing-nya. Sekarang kita akan coba lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Hal yang pertama, nah, dalam penulisan sebuah grafik secara utuh, teman-teman yang akan teman-teman sampaikan itu tuh pertama adalah introduction. Yang tadi barusan kita pelajari itu tuh lebih kepada body paragraph-nya. Jadi bagian yang body paragraph-nya. Berikutnya kita akan mulai dari introduction. Dalam penulisan introduction, tahapan pertama kita akan memparaphrasing question. Misalkan di sini ada questionnya adalah the line graph below show the household recycling rates in 3 different countries between 2005 and 2015. Kemudian kita tinggal paraphrasing, misalkan cara memparaphrasing kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang berbeda. Cuman ada beberapa hal yang nggak boleh kita paraphrasing, yaitu variabel. Variabelnya nggak boleh di paraphrasing. Tetap apa adanya aja. Kemudian kita masukin beberapa kata yang menurut kita relevan, misalkan the line chart informs the percentage of the local household recycling. Ini percentage-nya harusnya jamak sih, salah tulis. The percentages of local household recycling in 3 different countries, which were UK, France, and Germany, for 10 years from 90. Di atas di sini menggunakan between and, kita ganti dengan kata from to 2005 to 2015. Oke, kurang lebih seperti itu. Tahap berikutnya kita akan menjelaskan tentang ini apa namanya grafiknya secara umum, yaitu overview. Dalam penulisan overview kita hanya mempotret apa yang terjadi secara umum aja dan sifatnya kualitatif. Jadi misalkan UK itu naik kan secara umum ya, Germany secara umum naik, oke? Kalau France secara umum itu turun, walaupun dia sempat naik di akhir, tapi tetap aja dia naik turun secara umum. Jadi nanti kita akan coba seperti ini. Oh ya, selanjutnya setelah kita menganalisis masing-masing tren, tahap berikutnya kita melakukan grouping. Yang kita grouping itu adalah item yang memiliki kesamaan tren, yaitu UK sama Germany. Itu bisa kita grouping.
Sedangkan French itu kita pisah. Sehingga bunyinya untuk overview-nya seperti ini. In general, the rate of household recycling in the UK and Germany increased from the beginning to the last period. Meanwhile, in France, it experienced a slow drop at the beginning, but it started to increase at the end, kayak gitu. Oh ya, ini at beginning-nya ada double. Seharusnya salah satunya kita ganti dan kita initial period aja atau initial year. Oke, kurang lebih seperti itu untuk introduction sama overview. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke body paragraph. Nah, dalam penulisan body paragraph, introduction itu memiliki peran yang sangat penting. Dalam perannya adalah kayak gini, introduction lah yang menentukan urutan. Overview lah yang menentukan urutan. Jadi yang memiliki peran sangat penting berdasarkan urutannya, yang mana yang akan dulu kita sampaikan itu bergantung pada overview. Misalkan dalam kasus ini, overview yang pertama itu tuh kita awali dari UK. Maka kita jelasin UK dulu, dari awal sampai akhir. Kayak teman-teman jelasin di music yang tadi. Setelah itu baru Germany. Ketika teman-teman menjelaskan Germany, konektornya harus menggunakan kata likewise atau similarly. Karena dia sama-sama naik. Dan nanti yang terakhir ditutup sama French, kayak gitu. Dijelasin secara detail kalau dia turun, habis itu tapi dia naik lagi kayak gitu. Ini jamnya harusnya gunakan verb 2. Ini contoh yang banyak, sedikit harus diperbaiki. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Izin bertanya, Sir. Ya, silakan. Untuk bagian introduction-nya kan tadi yang di-highlight itu yang agak berbeda, Sir. Jadi kalau misalnya ada gambar diagram, terus satunya itu di bagian tengah, satunya paling atas, tengah, dan bagian bawah. Berarti yang bagian tengah itu tidak usah disebutkan atau disebutkan juga? Nggak usah. Sebentar, kayak gimana maksudnya bagian tengah itu? Maksudnya kan misalnya, Sir, ada yang naik. Oke, ada yang naik. Terus yang satunya itu dia di tengah sini, Sir. Di tengah yang paling atas sama paling bawah. Gini. Boleh, Sir, terserah, Sir, yang ininya garisnya boleh miring juga, Sir, sama. Atau gini juga. Iya, berarti ini yang di tengah ini disebutinnya paling bawah, disebutinnya bagian tengah atau nggak usah, Sir, yang di highlight yang paling atas sama paling bawah aja? Oke. Yang paling atas sama yang paling bawah itu tuh, yang kita highlight itu tuh adalah bagian yang ininya aja. Ketika kita mendeskripsikan secara detail, Kak. Bukan di overview ataupun di introduction. Kalau di bagian pas mendeskripsikan secara detail, kita akan menjelaskan yang paling atas sama yang paling bawahnya, yang akan kita highlight. Yang tengah-tengah kayak gini, inikah yang masuk? Itu tuh nggak perlu disebutin kalau kita lagi jelasin ini ya. Nggak perlu disebutin kalau ini urutan kedua, nggak usah. Karena dia nggak penting. Pas dia udah sampai turun, misalkan ini kan turun nih sampai ke bawah dan ini kan paling rendah, ini kita highlight lagi kayak gitu. Kemudian misalkan contoh yang Germany, ketika kita jelasin Germany, dia kan mulai dari angka paling rendah, ini kita highlight. Pas dia naik dan ternyata urutannya urutan kedua, itu nggak perlu karena dia udah nggak signifikan features lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berarti yang
yang paling signifikan saja ya, Sir. Yang paling Ya, mencolok. Oke, kasih, Sir. yang di highlight ya, yang di highlight nantinya. Oke, Ya, Sir. siap Kak. Kasih. Lanjut ke Lisa. Ya, untuk Kak Lisa nanyain setiap bagian itu tuh ada konektornya Kak. Ya, setiap konektor itu tuh punya peran masing-masing. Tapi kalau di dalam line chat, konektornya itu tuh jenisnya ada dua aja Kak. Ada jenis yang sifatnya kontras, misalkan gabungan antara however, DKK, however, in contrast kayak gitu ya, on contrary, ataupun nevertheless, nonetheless kayak gitu. Tapi ada atau otherwise, ini dipakai untuk menjelaskan sebuah grafik yang sifatnya itu tuh awalnya dia naik, kemudian dia turun, atau awalnya dia turun dia naik. Jadi ada kayak opposite trend kayak gitu. Tapi yang kedua adalah konektor yang menyatakan informasi tambahan, keberlanjutan atau sequence. Itu tuh berlaku ketika teman-teman yang awalnya dia naiknya dikit, tiba-tiba berubah naiknya jadi banyak. Atau yang awalnya naiknya itu banyak, kemudian berubah jadi naiknya dikit kayak gitu. Atau turun, tapi turun lagi, cuman size-nya beda. Teman-teman bisa menggunakan kata furthermore, moreover, ataupun in addition. Jadi konektor yang nunjukin sequence atau in subsequent atau subsequently in subsequent stage kayak gitu boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Introduction sama overview. Introduction udah digabung dengan conclusion ya. Oh ya, ini sebenarnya ada dua aliran sih. Ada yang meletakkan overview itu sebagai conclusion di akhir. Ada yang meletakkan overview-nya itu di awal. Kalau selama ini saya lebih condong kepada meletakkan overview-nya di awal. Jadi gambaran general picture apa yang terjadi kayak gitu secara umum. Dan tidak ada conclusion. Karena kalau itu yang ada di writing task 1. Emang kalau di panduan IELTS pun itu nggak ada rumusnya sih ya, secara fix seperti itu. Cuman saya akan stick pada metode yang ini, karena satu alasan pertama, secara academic writing, ketika teman-teman nanti kuliah gitu, kemudian mendeskripsikan sebuah data, umumnya teman-teman akan mulai dari overview dulu. Data itu tuh yang signifikan di bagian yang mananya, baru ngasihkan detail, dan tanpa memberikan conclusion. Seperti itu umumnya ketika kita mendeskripsikan data penelitian. Ya, itu alasan akademiknya sih. Di sisi lain, kenapa harus meletakkan itu di awal? Karena ketika kita meletakkan di conclusion, itu tuh kita nggak boleh membuat overview. Karena nanti akan terjadi repetition antara overview sama conclusion. Sedangkan overview itu penting untuk memberikan apa ya, deskripsi secara general kayak gitu. Apa yang terjadi. Conclusion itu ada di writing task 2 kalau yang saya pahami. Oke. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Mudah-mudahan masih kuat ya. Malam ini kita harus bisa nyelesain 2 chart sih, yaitu line chart sama pie chart. Teman-teman ketika dapat chart seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah secara dalam pembagiannya, ini akan tetap jadi body 1, ini akan jadi body 2. Jadi kita akan membahas chart pie chart itu tuh secara terpisah. Enggak kita gabung. Kemudian ini berikut berbagai contoh. Ini kita latihan menuliskan
bagaimana kita menuliskan, mendeskripsikan sebuah pie chart. Dalam pendeskripsian pie chart, yang harus teman-teman kuasai adalah satu, pie chart itu tuh, ini rule-nya ya, rule-nya. Satu, kita harus mendeskripsikan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi beneran kayak apa ya? Urut dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat chicken itu yang pertama, beef itu yang kedua, dan fish itu yang ketiga. Dan mereka harus urut, nggak boleh di random urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar, enggak. Kemudian yang kedua, dalam penyajian data, dalam satu kalimat itu minimal ada 2 item yang harus di-compare. Kayak gini, minimal ada 2 item. Kecuali yang paling kecil itu boleh kita pisah. Seperti ini. Jadi contohnya misalkan chicken dominated the consumption habits by 62.5%. Habis itu followed by diikuti oleh beef with 25%. Meanwhile, fish had the lowest rate at 12%, 12.5% of the total consumption. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan untuk masalah latihan deskripsinya dulu? Kalau belum, kita coba dulu ya menggunakan yang lain. Di sini teman-teman ada beberapa kosakata yang teman-teman bisa optimalkan, tapi pastikan ini angkanya itu tuh tepat kayak gitu. Enggak ini ya, enggak salah. Misalkan kalau kita mau bilang a quarter, itu tuh pas 25%, kayak yang ini boleh 25%. Kita menggunakan kata a quarter. Kalau seandainya mau kalau sepertiga, teman-teman bisa bilang a third, mungkin di angka 33%. Kemudian kalau dia itu angkanya lebih dari 33%, misalkan 66%, teman-teman bisa menggunakan kata two third. Ya, ini memang harus dihafal sih, biar lebih gampang kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan kata yang menunjukkan ini, size. The most, lawannya the least. Largest, smallest. More, less. Greater, smaller, kayak gitu. Sama yang terakhir yang ini, persentase, variasi kosakata untuk menyatakan rate atau percentage. Oke, ini pola yang lain. Bisa dicek, lumayan banyak ya. Oke, kalau seandainya dia mendominasi hampir 90%, teman-teman bisa menggunakan very large majority, significant portion. Kalau yang dikit banget bisa menggunakan minority ataupun minor. Kalau yang paling kecil itu small sama number, small number. Di sini apa namanya, kosakata ini tuh tetap kosakata yang berkaitan sama size, ukuran. Baik, sekarang kita akan coba latihan dulu ya. Ini tentang teman-teman, silakan, tentang penggunaan stationery. Ada rubber, pen, sama book. Oke, silakan latihan deskripsikan. Saya flashback dulu ya, contoh yang tadi kayak gini. Sebutin dulu yang paling besar, kayak gitu. Habis itu diikuti oleh, dan terakhir diikuti yang paling kecil. Oke, silakan dimulai.
Oke, ada yang udah? Oh ya, baik. Gimana ya? Coba, mungkin ini saya coba kopikan di kolom chat. Oke, kayak gitu. Teman-teman bisa cek di kolom chat ya bentuknya. Ya, silakan. Oke, yang belum silakan. Ya, silakan coba ya. Oke, bagus Kak. Untuk Kak Kurnia. Oke, well done. Kak, tapi kalau seandainya saya bisa boleh nyaranin, yang the second itu di bagian rubber, kakak punya dua option. Rubber itu tuh mau digabung sama yang pertama, atau yang rubber itu digabung sama yang terakhir. Untuk Kak Kurnia. Jadi kalau supaya kalimatnya itu tuh nggak satu satu dan kalimatnya biar nggak terlalu simpel. Oke, yang lain silakan silakan. Ayo semangat, kita mencoba dulu. Ayo teman-teman.
Oke, bagus. Ada 4 tambahan. Oke, nice, Kak. Amin. Oke, untuk Kak Eka tinggal masalah konsistensi aja. Jadi sebenarnya kalau di pie chart itu tuh, teman-teman bisa menggunakan simple past atau simple present tergantung keterangan waktu. Untuk Kak Eka, kalau mau gunakan simple past, nanti yang terakhir gunakan simple past juga. Oke, lanjut. Oke, excellence untuk Kak Dewi. Penulisan menggunakan dalam kurung itu tepat ya. Jadi tinggal untuk yang bagian komanya 14,3% itu pakai titik ya Kak, nggak pakai koma. Lanjut ke Ayu. Oke, Kak Ayu udah betul. Good job. Oke, Kak Dewi juga udah tepat. Kak Lisa, well done. Oke, good good. Tinggal konsistensi aja. Jadi kalau seandainya di pie chart itu tuh, ketika ada keterangan waktu, misalkan tahun berapa kayak gitu, maka dia akan menggunakan simple past. Setelah itu dia akan menggunakan simple present jika tidak ada keterangan waktu. Jika tidak ada keterangan waktu akan menggunakan simple present. Oke, kali ini kita akan coba latihan menulis introduction sama overview. Introduction dalam writing task 1, terutama pie chart sama dengan line chart, yaitu kita akan tetap memparaphrasing question. Bedanya introduction itu yang bedanya adalah kita akan tetap menggunakan kata pie charts. Supaya itu berbeda, kita menggunakan ini sedikit tambahan expression given, presented ataupun displayed. The two given, the two presented ataupun the two displayed pie charts inform 6 prominent reasons why people immigrated to and immigrated from the United Kingdom in 2007. Di sini kita menggunakan simple past karena memang keterangan waktunya adalah 2007. Oke. Kemudian tahap berikutnya kita membuat overview. Overview-nya di pie chart ini secara umum dulu aja ya, walaupun ada beberapa case tertentu agak sedikit berbeda, tapi secara umum dulu aja. Ketika kita membuat overview-nya itu tuh seperti ini. Kita pisah. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Apa yang harus kita bahas? Cukup yang paling besar sama yang paling kecil. Jadi kita cukup mention yang paling besar sama yang paling kecilnya aja. Yang paling besar dan paling kecil di pie pertama itu apa? Yang paling besar sama yang paling kecil di pie kedua itu apa? Nah, ini contoh dulu ya, satu. In terms of immigration, tetap sama ya diawali in overall, in general, ataupun generally. Pilih salah satu. In terms of immigration, definite job was the most dominant reason why people moved to the UK. While the smallest portion of immigrants did not state their reason. Selesai pie chart pertama, kita pindah ke pie chart yang kedua. Teman-teman bisa menggunakan connector on the other hand, meanwhile, ataupun regarding. Oke, kali ini kita coba latihan menulis overview-nya dulu ya. Oke, silakan. Teman-teman menulis overview untuk pie chart yang kedua. Yang paling besar sama yang paling kecilnya, silakan dicoba. Tanpa menggunakan angka.
Oke, silakan go pie chart yang kedua lagi aja ya, yang teman-teman coba kerjakan. Variabelnya ada di sini. Tinggal cek yang mana yang paling besar sama yang paling kecil. Silakan, silakan. Oke, teman-teman. Oke. Udah ada yang satu. Oke, excellent. Coba nanti kata pie chart-nya untuk Kak Kurnia nggak perlu disebutin lagi. Jadi misalkan cukup dominated, dominated the motive ya, ganti kata reason-nya. The motives of people immigrating to the UK. Itu thousand-nya nggak usah disebutin lagi. Oke, kurang lebih kayak gini nantinya. Tadinya kurang, iya ya. Oke, Kak Media udah hampir tepat. Tinggal sedikit aja. Definite job was dominant. Mungkin kalimatnya kita ganti dengan kata bukan contributed, tapi bisa diganti dengan kata factor. Factor, dominant factor. The dominant factor of people
Kalau emigrated itu tuh dia keluar dari UK, move out, move out of UK. Ini gunakan ku. Oke, ini untuk Kak Media, Kak Dewi. Oke, Kak Dewi tinggal bagian akhir, bagian responsible-nya itu tuh ditambahin was. Jadi misalkan was the most responsible kayak gitu ya. Itu aja untuk Kak Dewi. Oke, Kak Eka udah tepat. Good job. Sekarang kita lanjut ke penulisan body paragraph. Oke, dalam penulisan body paragraph, kita akan menulis body paragraphnya itu tuh secara terpisah. Ini akan jadi body 1 dan ini akan jadi body 2. Oke. Dalam pendeskripsiannya ada 3 langkah yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mengurutkan dari the biggest sampai the lowest. Kedua, teman-teman akan melakukan ini, apa namanya, ngecek, membagi masing-masing item itu ke dalam berapa kalimat. Misal, dan dengan syarat, ini syaratnya ya. Syaratnya adalah yang paling kecil itu akan ada di kalimat terakhir. Oke. Kemudian satu kalimat itu harus ada 2 variabel minimal, maksimal ada 3 variabel yang harus di-compare. Contoh misalkan dalam kasus ini kan udah diletakkan di kalimat terakhir nih yang paling kecil, berarti kan tinggal ada 5 item. Kalau ada 5 item, untuk memenuhi syarat yang tadi ya, minimal ada 2 item yang harus di-compare, maksimal ada 3. Kan 5. Formatnya bisa aja 3-2, berarti kalimat pertama itu 3 item, urutan pertama, kedua, dan ketiga. Urutan keduanya 2 item, urutan keempat dan kelima. Atau menggunakan format 3-2. Yang ini kalimat pertamanya terdiri dari urutan pertama dan kedua. Yang ini terdiri dari urutan ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang paling kecil akan diletakkan di kalimat terakhir. Dalam kasus ini saya memilih opsi yang pertama ya. Sehingga nanti kayak gini bentuk kalimatnya. To begin with, the biggest portion of people migrating to the UK because of definite job gain 30% of the total respondents, followed by having a formal study and accompanying or joining others with 26% and 15% respectively. Di sini teman-teman bisa lihat urutan pertama dan kedua sampai ketiga itu digabung di kalimat pertama. Dan mereka nggak random, beneran urut. Nggak random. Kemudian di bagian akhirnya dikasih kata respectively untuk menyatakan masing-masing. Kemudian kalimat keduanya, looking forward and having other reason had a slight difference in percentages by 12% and 11% for each. Ini urutan keempat dan kelima. Kita bisa menggunakan kata a slight difference jika memang perbedaan mereka itu tipis. Jadi kalau ada perbedaan mereka itu tipis, itu bisa menggunakan a slight difference. Kalau enggak, ya berarti nggak bisa menggunakan kata tersebut.
However, 6% of immigrants did not mention any reason. Sudah. Yang paling kecil kita kasihkan konektor yang nunjukin kontras. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke. Kalau nggak ada, sekarang teman-teman bisa coba mendeskripsikan ini yang kedua, yang immigration-nya. Oke, kita mulai ya. Mungkin kurang lebih sekitar kita coba dalam waktu 10 menit. Go. Cukup kayaknya 10 menit ya untuk mendeskripsikan satu chart yang ini. Oke, 10 menit mulai dari sekarang. Udah ada dua ya. Untuk overview-nya, Kak Kurnia udah tepat. Untuk overview-nya itu nanti kalau di overview nggak perlu menyebutkan angka, jadi cukup yang paling besarnya apa di pie chart pertama, yang paling kecilnya apa. Di sini yang ada tuh baru yang paling besarnya ya, the most favored laser activity. Cuman yang paling kecilnya belum dibahas. Jadi the most favored laser activity yang paling besarnya adalah football untuk yang boys misalkan ya. But yang paling kecilnya apa? Yang paling kecilnya misalkan basketball. On the other hand, female students dominated the total respondents, betul. Nah, cuman angkanya nggak perlu disebutkan, cukup dominated the total respondent aja. Habis itu, while yang paling kecilnya apa? Tinggal yang paling besar sama yang paling kecil. Oke, silakan coba lagi, teman-teman.
Teman-teman. Ayo, yang ayo mencoba. Oke, ada satu lagi. Oke, excellent. Bagus, Kak Kurni, golden. Cuman tinggal ini aja, sedikit perbaikan. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan menulis sebuah overview di pie chart, dia itu tuh harus satu pie chart itu tuh berbarengan. Jadi misalkan football was male students most favorite leisure activity, basketballnya kan the least ya, itu tuh digabung di awalnya juga sini. But basketball was the least activity performed by male. Baru di sini on the other hand, comma, female student who conducted dancing in their leisure time dominated the total respondents, tambahin S, while video game video game was female students least favorite activity. Oke, kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi satu pie chart itu tuh dibahas keseluruhan dulu, yang paling besar sama yang paling kecil, baru pindah ke pie chart yang berikutnya, yang paling besar sama yang paling kecil. Oke, kurang lebih seperti itu dalam penulisannya. Line chart sama pie chart itu tuh memiliki ini ya, apa namanya, hal yang sangat signifikan di dalam logika mengerjakan soal chart yang lain. Karena dalam penyampaiannya, chart apapun itu tuh akan mengacu kepada mereka. Apakah kita akan mendeskripsikan berdasarkan trend, ataukah kita mendeskripsikan berdasarkan size. Contoh misalkan di sini ada grafik bar chart. Ketika teman-teman melihat timeline-nya itu banyak, maka teman-teman bisa melihat ini tuh ada naik, ada yang naik, turun, naik. Otomatis cara kita deskripsikannya, baik itu mulai dari introduction, overview, itu akan tetap mengikuti polanya line chart. Kemudian ketika punya tabel seperti ini, di sini kan deskripsinya agak sedikit, apa namanya, tidak memiliki keterangan waktu yang clear. Maka teman-teman bisa menggunakan metodenya adalah comparing size, dari yang paling besar berdasarkan kilometer atau yang paling besar berdasarkan total passenger. Oke. Nah, ketika teman-teman mendapatkan mix chart, cara deskripsinya itu tuh akan terpisah menjadi dua. Ini akan jadi body 1 dan ini akan jadi body 2. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk Kak
Dewi, penulisannya udah tepat Kak, tinggal hindari menggunakan angka. Di overview nggak boleh ada angka dulu, karena angka akan dipakai di body 1 sama body 2-nya. Jadi kalau overview sifatnya kualitatif, tinggal nyebutin yang mana paling besar sama yang paling kecil ya. Oke. Sebagai penutup, dari Mekas akan membuka kelas terdiri dari 20 jam meeting, kemudian itu akan dilaksanakan selama Sabtu dan Minggu setiap week-nya. Ada weekly exercise seperti yang udah disampaikan di awal, ada pre-predation test, ada video recording, sama ebook dan sertifikat. Normalnya biayanya adalah 980.000, tapi untuk promo kali ini di angka 336 ya, maaf. Bukannya 330. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Oh, ada yang terakhir. Kita ketemu lagi besok ya untuk sesi flowchart sama map. Oke, mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat. Thank you untuk hari ini, and see you tomorrow at the same time. Bye, have a good night everyone. Thank you, bye, have a good night.